dari berbagai macam yang dianggap sebagai kontroversi itu, yang paling menarik menurut saya adalah yang bermula dari seorang khatib kecil di Az-Zaitun yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik itu ya. Mengatakan itu jadi aneh karena apa? Karena nggak pernah dengar. Orang-orang itu nggak pernah dengar dan tidak pernah mendapatkan konsepsinya itu. Kenapa nggak pernah dengar dan tidak pernah mendapatkan konsepsinya itu? Ya nggak pernah ngaji gitu. Tidak pernah membahas kitab-kitab ini yang ada di depan saya ini. Ada Manahilul Irfan, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, terutama lagi nih Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau ngaji kitab-kitab ini beres, itu nggak ada persoalan. Nah, karena itu membahas ini harus dilakukan secara intelektual. Nah, ini cocok nih untuk kalian nih. Nih Ketua Komisariat Usuluddin jurusan tafsir hadis, Ketua Umum Korkom jurusan tafsir hadis. Akidah dan filsafat. Ya, mirip-mirip lah, harus bisa mikir gitu. Kemudian mana lagi? Ketua-ketua komisariat mana? Mana ketua komisariat lagi? Galang. Wah, kalau ini nggak mampu ini. Ini lain ini. Mohon maaf ya. Ya saya kan harus mengatakan apa adanya. Tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa untuk berpikir filosofis. Tapi mestinya kalau di sini mau fakultas apapun, mau fakultas teknik sekalipun, fakultas apa itu? Saintek sekalipun, ya mestinya mampu berpikir filosofis, mampu berpikir mendalam. Quran ini harus kita pahami secara logik, jangan sampai tidak logik. Dan ini adalah isu yang harus kita pahami secara logik, kemudian filosofis. Ya, kalau nggak begitu nggak bisa. Harus berdasarkan dalil yang dipahami secara komprehensif. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Dan saya bersyukur, ya kadang-kadang saya bersyukur tuh, ketemu sama kalian tuh bersyukur. Coba bayangkan kalau saya ngajar orang-orang di kampus terus yang tidak ada hubungannya dengan ini, ya. Kalau saya tidak bikin pesantren ini, berarti saya tidak ngajar tafsir, karena berarti saya cuma ngajar ilmu politik di kampus. Tetapi karena ada pesantren ini, tiap hari saya ngajar tafsir, alhamdulillah gitu. Kalian harus menjadi partner untuk diskusi, ya. Nah, satu-satunya isu dari Az-Zaitun yang menurut saya layak mendapatkan perhatian yang sangat serius justru adalah tadi itu, soal Quran sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah itu perlu mendapatkan perhatian serius. Karena awalnya saya sempat salah duga ini. Saya salah duga bahwa itu adalah sekedar slip of the tongue. Ya namanya anak kecil. Kalian aja kalau di sini sering salah-salah, ya. Yang biasanya salah siapa? Paling banyak salahnya siapa di sini? Udah dihitung belum? Eden katanya paling banyak salahnya gitu. Mahasiswa masih salah-salah. Kalau anak SMP nggak apa-apa gitu, ya. Kemudian di masjid-masjid itu sering itu saya dengar salah-salah itu juga sering. Jangankan khotibnya, yang itu loh, murabinya itu sering salah ya. Wansurhum ala mu'anididdin dibaca wansurhum ala mu'aniddin. Kalian juga masih banyak itu dulu awal-awal itu datang ke sini. Kalau santri baru datang ke sini pasti salah, ya kan? Betul kan? Salah baru ditegur. Loh gitu. Itu artinya apa? Ya itu biasa itu. Banyak kesalahan nggak tahu tuh salahnya dibawa dari mana itu. Nah, saya kira itu adalah slip of the tongue atau lupa dan lain sebagainya. Maka saya ketika ngobrol dengan Pak Rahmat masih saya kata itu biasa. Di planet UFO itu saya sering kalau ada teman-teman saya datang itu saya bilang nanti ini khutbah Jumatnya dilakukan oleh anak SMP, maka siap-siap. Mungkin itu kuping kita agak gatel dikit nanti. Ya, walaupun mereka juga ngerti salahnya di mana gitu kan, bukan berasal dari disiplin ilmu agama
ada yang fakultas teknik dan lain-lain nggak ngerti itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya bilang begitu, ya siap-siap aja kalau ada keliru-keliru dikit, ya harap dimaklumi. Saya kondisikan dulu kalau ada teman-teman saya datang, karena saya cuma sekali itu selama 4 tahun masuk ke 5 ini, tahun ke-5, saya khutbah baru sekali. Yang khutbah siapa? Wong Sirot saja, kamu berapa kali Sirot khutbah di sana? 4 kali, ya lumayan 4 kali. Saya nggak pernah itu malah itu, cuma sekali itu, ya. Ya, saya cuma sekali. Coba bayangkan apa? Pengasuh pesantren nggak pernah khutbah itu gimana ceritanya? Nah, saya selalu jadi imam sholat Jumat kalau Jumatan di sana. Tetapi kalau khutbah yang khutbah anak kecil-kecil, karena apa? Ya karena mereka harus latihan. Kalau saya kan sudah kemana-mana, khutbah di mana-mana, ceramah di mana-mana, masa masih harus khutbah di situ? Ya, ya harus latihan. Maka saya pikir itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh anak yang belum terbiasa karena nervous, karena lupa, karena slip of the tongue. Ternyata tidak, ternyata itu adalah perspektif yang dibangun oleh Syekh Panji Gumilang. Lah kaget saya gitu. Tetapi kekagetan saya adalah kekagetan yang membuat saya teringat pada tulisan saya tahun 2004 atau 2005. Saya dulu pernah nulis di Suara Merdeka tentang Al-Quran. Ya mungkin pada saat Nuzulul Quran, biasa itu kalau Nuzulul Quran langganan saya yang nulis itu dulu di mana Suara Merdeka atau Wawasan dulu atau koran-koran yang lain, saya sering nulis tentang Al-Quran. Di antara yang saya kutip adalah Fazlur Rahman. Ini bukunya, ya. Bukunya ini. Kalian wajib baca buku ini. Sudah baca semua? Wajib baca, jangan sampai tidak baca. Ya, ini adalah gurunya Cak Nur Khalis Majid, gurunya Pak Syafi'i Ma'arif ketika kuliah di Chicago. Jadi ini guru yang disebut oleh Gus Dur sebagai 3 pendekar dari Chicago. Satunya Pak Amin Rais. Ya, ini gurunya ini. Jadi maha guru ini. Ya, tapi nanti kita kritik juga gitu loh. Bukan berarti kalau maha guru terus nggak kita kritik. Kita kan biasa mengkritik. Kenapa biasa? Ya biasa aja, kita ini orang independen, biasa aja ya. Nah, di dalam kitab ini, di dalam buku ini ya, kitab buku sama aja. Ini dulu saya kutip, gelondongan saya kutip begini. Halaman 33. Tetapi ortodoksi dan sesungguhnya juga semua pemikiran zaman pertengahan tak memiliki peralatan intelektual yang diperlukan untuk menggabungkan dalam perumusannya antara dogma kelainan dan sifat verbal dari wahyu di satu pihak dan hubungan intimnya dengan perbuatan dan kepribadian religius Nabi di lain pihak. Yakni pemikiran ortodoks tidak memiliki kemampuan intelektual untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Satu ini ya, Al-Quran adalah firman Tuhan dan dalam arti kata yang biasa juga seluruhnya adalah perkataan Nabi Muhammad. Oh gitu. Jadi di satu sisi Al-Quran adalah firman Allah secara keseluruhan, tetapi juga secara bersamaan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Nih, ingat-ingat ya, halaman berapa? Saya sampai ingat loh. Saya baca buku ini ketika jadi mahasiswa semester awal tuh. Saya ingat tuh. Sampai ketika mau nulis itu, saya kan udah lulus tuh. Sudah mulai S2, ilmu politik ya. Kemudian mau nulis itu, saya ingat itu, saya cari ini buku ini, ketemu. Saya ambil ini. Ya, saya tulis pada saat itu. Tapi dulu nggak ribut, nggak ada yang ribut. Kenapa kok nggak ada yang ribut? Nggak ada yang baca, ya kan? Nggak ada yang baca. Nah, maka kemudian nggak ada yang ribut. Nah, tadi klaimnya tadi, ortodoksi Islam, kata Rahman tadi, tidak memiliki kemampuan intelektual untuk mengatakan tadi bahwa secara bersamaan Al-Quran adalah firman Allah dan sekaligus juga perkataan Nabi Muhammad. Dan itu memang dikatakan sendiri oleh Al-Quran. Nanti diskusi tentang bedanya dengan hadis apa, nanti pada sesi yang lain.
Ya. Sekarang kita bahas dulu secara fokus bagaimana perspektif ini dibangun. Basisnya adalah surat An-Najm ayat 3. Nih buka, ayatnya buka. Langsung buka. Buka kalau mau paham caranya, buka, baca, renungkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini perkataan Al-Qur'an sendiri ya. Al-Qur'an mengatakan tentang dirinya sendiri. Dan yang disebut di situ adalah Nabi Muhammad. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu, dan tidaklah mengatakan sapa dia Muhammad, 'anil hawa, dari hawa nafsunya. Dan tidaklah Nabi Muhammad mengatakan dari hawa nafsunya atau karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. In huwa, tidaklah utawi dia Al-Quran maksudnya. In huwa illa wahyun, kecuali wahyu. Tidaklah Al-Quran itu kecuali wahyu. Wahyu yang bagaimana? Yuha, yang diwahyukan. Al-Quran itu hanya wahyu yang diwahyukan. Ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Caranya bagaimana? Pak Zulur Rahman tadi itu sering mengutip ayat ini. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir ruhul amin. Nazala, turun, bihi, dengan membawa Al-Qur'an. Siapa yang turun? Ar-ruh, ruh di sini. Ruh di sini adalah malaikat Jibril maksudnya. Al-amin, yang bisa dipercaya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ke dalam hatimu. Hatimunya, munya ini adalah Nabi Muhammad. Ala qalbika litakuna minal mungdirin. Litakuna, agar kamu menjadi minal mungdirina, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin, dengan lisan, bisa diartikan dengan bahasa. Arabiyyin, Arab, dengan bahasa Arab. Mubinin, yang jelas. Jelas itu bagaimana? Nanti kita diskusikan lagi. Ini banyak orang yang tidak tahu juga maksud bilisanin arabiyyin mubin ini. Lisanin arabiyyin mubin ini konteksnya adalah masyarakat Arab yang memiliki kemampuan canggih ya dalam menghasilkan puisi-puisi yang sangat indah. Sastranya itu luar biasa. Dan Al-Qur'an diturunkan dalam konteks masyarakat tadi itu yang memiliki kemampuan sastra yang luar biasa itu, maka kemudian Nabi Muhammad diberikan wahyu yang nilai sastranya luar biasa. Mulai dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu rimanya qaf mim mim mim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua belakangnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. R semua belakangnya. Itu bagian dari bilisanin arabiyyin mubin, salah satunya ya. Nanti panjang tuh penjelasannya. Nah, kemudian lagi mekanismenya bagaimana? Kalau tadi itu nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin. Nah, ini ada dua ayat yang kalimatnya sama tetapi harus diartikan secara berbeda. Nah, ini kalau kalian tidak hafal Al-Qur'an, tidak sering melakukan perenungan yang mendalam, ya saya bisa katakan nggak akan paham. Ayat ini ada di surat Al-Haqqah dan di surat At-Takwir. Ayat yang di surat At-Takwir menunjukkan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim
Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin wa ma sahibukum bimajnun innahu laqaulu rasulin karim. Surat At-Takwir ayat 19. Bandingkan dengan surat Al-Haqqah ayat 40. Ya. Ada dua itu. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama-sama di surat Al-Haqqah ayat 40 innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian di surat At-Takwir ayat 19 innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi artinya berbeda. Itu. Pelaku yang disebut dengan rasul di situ beda. Kalau di surat At-Takwir innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah perkataan rasul yang mulia. Rasul yang mulia, catat nih, rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan besar. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, di sisi pemilik aras makin, yang berkedudukan tinggi, ya kan? Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in sama amin, ditaati di sana dan terpercaya. Kemudian di situ baru disebutkan ini berkaitan dengan Nabi Muhammad, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian siapa ini? Nabi Muhammad. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian Muhammad ini bimajnun, orang yang majnun. Nah, majnun ini sayangnya di dalam Quran kalian diartikan dengan gila. Padahal yang dimaksudkan dengan majnun di situ adalah kerasukan jin. Itu dari kata jin gitu. Kemudian majnun itu artinya adalah orang yang kerasukan jin. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk membuat kalimat-kalimat yang indah adalah orang yang memiliki khodam namanya jin. Misalnya Imru'ul Qais itu dianggap memiliki khodam yang namanya siapa? Cari sampai ketemu. Nah, kemudian bandingkan dengan yang ada di surat Al-Haqqah. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan rasul yang mulia. Oke? Tetapi rasul yang mulia di sini bukan malaikat. Padahal kalimatnya sama. At-Takwir tadi mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Al-Haqqah ini juga mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi yang dimaksudkan rasulin karim di sini adalah Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu rasulin, sungguh adalah perkataan rasul karimin yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, tidaklah dia Al-Qur'an adalah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Silahkan baca ya. Kayak gini harus baca. Jangan hanya katanya-katanya, tapi harus kalian baca. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Wala biqauli kahin, dan tidak pula perkataan seorang dukun. Nah, tadi kemudian ada mekanisme penurunan tanzil. Tanzil itu adalah penurunan. Allah menurunkan itu adalah tanzil ya. Tanzilul kitabi misalnya. Itu menggunakan kata tanzil kalau di dalam Al-Qur'an. Tidak pernah Al-Qur'an menggunakan kata inzal. Nah, di dalam kitab ini Al-Burhan fi Ulumil Quran halaman 162 itu sebenarnya sudah dijelaskan. Ada 3 mekanisme tanzil. Yang pertama ini ya, cara menurunkannya bagaimana? Kalau tadi seolah-olah tadi penurunannya bagaimana? Melalui siapa?
melalui malaikat Jibril. Tapi kalau tadi nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin, nanti mekanismenya lain lagi, walaupun melalui melalui malaikat Jibril. Jadi kalau yang kalian dengarkan itu, yang kalian sering dapat itu, malaikat Jibril datang ke Gua Hiro, kemudian mengatakan Iqra, ya kan? Kalau itu berarti bagaimana? Verbal, ya, benar? Tetapi ada mekanisme lain. Mekanisme lain adalah nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin. Jadi langsung ke hati Nabi Muhammad. Malaikat Jibril membawa Al-Qur'an langsung ke dalam hati Nabi Muhammad. Tapi juga ada mekanisme Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan cara mendengar suara lonceng. Yang dikatakan oleh Ibu Aisyah itu, pada saat mendengar wahyu tadi itu, mendapatkan wahyu itu berkeringat. Nah itu hadisnya sahih itu, ya, di Bukhari itu hadisnya. Nah kalau di sini dikatakan cara pertamanya adalah ini ahaduhuma, ya, caranya begini, ya, cara penurunannya itu. Menurunkan wahyu ini ada 3 nih. Ya. Yang pertama adalah diturunkan lafaz dan maknanya secara sekaligus. Wa anna Jibrila, dan sesungguhnya Jibril hafizul Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, wa nazala bihi, kemudian turun dengan membawa Al-Qur'an. Jadi membawa Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dihafalin sudah oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian ini wa dzakara ba'duhum anna ahrufal Qur'an fil lauhil mahfuz. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa huruf-huruf Al-Qur'an ada di lauh mahfuz. Nah, ini yang agak aneh ini. Kullu harfin, setiap huruf, minha, darinya tadi itu, ya. Tiap huruf dari huruf-huruf yang ada di lauh mahfuz itu biqadri jabali qaf, ukurannya itu sama dengan gunung Qaf. Gimana maksudnya itu? Setiap huruf itu gede banget. Nah, kemudian wa anna tahta kulli harfin ma'an, dan sesungguhnya di bawah setiap huruf itu ada makna-makna. La yuhitu biha illallahu azza wajalla, yang tidak meliputi, yang tidak mampu untuk mengetahui secara keseluruhan kecuali Allah. Wa hadza makna qaulil Ghazali, dan ini adalah makna perkataan Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali ini termasuk yang disebut oleh Al-Burhan ini, oleh Az-Zarkashi, ya. Inna hadhil ahruf sitratun lima'anihi. Sesungguhnya huruf-huruf ini adalah penutup makna-maknanya. Loh, gimana malah begitu pendapatnya? Makna Al-Qur'an ditutup oleh hurufnya lah. Gimana? Mestinya huruf itu jadi penjelas, tetapi huruf malah jadi penghalang, jadi penutup. Gimana itu? Ya. Terus sekarang kedua, sekarang wattani, kalau tadi malaikat Jibril menurunkan dengan lafaz dan makna sekaligus dihafalkan. Nih, sekarang yang kedua, caranya nih di halaman 163 ini. Ya, Jibril turun kepada Nabi dengan maknanya tok, dengan maknanya saja. Bil ma'ani khosoh gitu. Ya, kemudian dibahasakan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Kalau tadi kan dihafalin oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad seperti di Gua Hiro tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu makna dan lafadznya. Kalau yang kedua ini dikatakan oleh ini Az-Zarkashi ini ngutip juga ini, ngutip dari ulama-ulama sebelumnya. Disampaikan maknanya, kemudian Nabi Muhammad membahasakannya ke dalam bahasa Arab. Nah, maka dalil yang digunakan di sini adalah yang tadi itu, nazala bihir ruhul amin
ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Cek ya. Catat dengan baik agar kalian memiliki pemahaman yang baik ya. Konstruksi pemahamannya itu logik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya agak-agak mirip juga. Jibril ya memberikan makna ya, kemudian dibahasakan dengan bahasa Arab juga gitu. Kemudian ada tambahannya adalah ini, wa anna ahlas samai yaqra'unahu bil arabiyyah. Dan sesungguhnya penduduk langit membaca Al-Qur'an tadi itu dengan bahasa Arab loh gitu. Jadi di sononya itu Al-Qur'an dibaca oleh penduduk langit dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti yang sesuai dengan perspektif kalian yang mana? Berarti kan kalian harus milih, karena ada 3 perspektif. Kalau perspektif yang pertama ya, makna dan huruf, berarti Al-Qur'an itu semata-mata perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pakai mekanisme yang kedua, berarti tadi seperti dikatakan oleh Rahman bahwa Al-Qur'an adalah perkataan Allah, tetapi juga secara bersamaan adalah perkataan Nabi Muhammad. Loh gitu, paham? Nah, sekarang salahnya perkataan Rahman itu gimana? Klaim dia seolah-olah dia yang paling awal mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan Allah dan secara bersamaan adalah perkataan Nabi Muhammad. Padahal pada abad berapa ini? Az-Zarkashi lahir pada tahun 1344, berarti abad 14, 1344. Tadi ini Az-Zarkashi pada abad ke-14-15 mengutip ilmuwan-ilmuwan atau mengutip ulama-ulama sebelumnya. Berarti yang dikatakan oleh Rahman tadi bahwa pada saat itu ulama-ulama Islam belum memiliki perangkat intelektual untuk mengatakan seperti yang dia katakan. Paham? Salah atau benar berarti dia? Salah. Klaimnya yang salah. Paham? Klaimnya Rahman. Kenapa? Karena dia bukan orang pertama yang mengatakan begitu. Sudah ada banyak orang yang mengatakan begitu. Ini buktinya. Ditulis oleh Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu. Cuma kemudian yang terkenal adalah Al-Quran ini adalah firman Allah. Dan kemudian ya sudah, firman Allah. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak punya keterlibatan. Coba bikinkan analog saya. Kalau Al-Quran ini tidak boleh dikatakan sebagai perkataan Nabi Muhammad, itu salah atau benar? Salah atau benar? Memang nanti ada implikasinya. Implikasinya adalah kalian harus membedakannya dengan hadis. Dan hadis itu nanti dibagi lagi, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Jadi ini adalah keberanian yang luar biasa menurut saya. Ya, benar nggak? Berani mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu perspektif nomor 2 di halaman 163. Kalau qala Allah taala fil Qur'anil Karim, itu perspektif nomor 1 di halaman 162 perspektifnya. Loh gitu. Ya. Paham ini? Maka kita ini gak boleh itu jadi orang gumunan. Ya, kemudian ikut-ikutan. Wah, ini sesat. Apa-apa sesat itu. Padahal perspektif begini ini sudah lama gitu. Cuma orang nggak baca. Karena nggak baca itu maka kemudian kaget. Biasanya orang mengatakan qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Loh, kok ini ada orang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Gitu kan?
Ah, kamu mikir gak? Dos. Mikir gitu? Hah? Ketika kamu mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an, kamu sudah mikir ke situ apa belum? Kenapa kok tidak gitu? Padahal ketua korkom. Loh, saya baca itu sebelum jadi ketua komisariat loh. Loh bener. Kalau sampai kalian ini belum baca, ya, berarti kalian nggak mikir. Dan kemudian saya tulis itu, berarti kan saya ingat. Loh, saya sampai ingat loh. Ini kan sering saya bilang, ini warnanya biru. Ya biru lah ya. Pokoknya warnanya biru. Warnanya biru halaman 33. Sering saya bilang begitu dulu. Baca itu halaman 33. Karena bagi saya yang disampaikan oleh Rahman itu menarik sekali. Paham? Ya. Jadi apa lagi? Ini menunjukkan bahwa kita harus meningkatkan literasi kita pada Al-Qur'an, ya. Dan kemudian tadi ulumul Quran kalian itu harus kuat. Kalau bacaan kalian pada ulumul Quran nggak kuat, ya tadi hasilnya akan sama aja gitu, ya. Nah, tugas kita ini adalah melakukan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, Al-Quran akan jadi fosil. Maka kalian harus bekerja keras ini, menghafalkannya, ya, kemudian merenungkannya. Itu bukti kuat. Kalau biasanya yang kita bahas kan cuma sekedar satu kata memiliki makna yang berbeda. Oh gitu. Ada kata adil. Ternyata ada adil yang diperintahkan, ada adil yang dilarang. Ada hudan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal di ayat yang lain, di ayat tentang puasa Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di sini hudan linnas loh. Hudan lil muttaqin dengan hudan linnas kan udah beda. Kalau kalian bikin diagram fine itu, anggota himpunannya kan beda. Himpunan kan namanya kan? Yang satu adalah al-muttaqin, yang satu adalah an-nas. Al-muttaqin pasti an-nas, tapi an-nas belum tentu al-muttaqin. Nah, Alkitab adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi tadi di dalam surat Al-Baqarah 185 dikatakan bahwa Al-Quran ini yang digunakan adalah Al-Quran tuh ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dua-duanya ini ternyata beda, loh gitu. Walaupun kata-katanya sama, tetapi maksudnya beda. Yang satu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ada di surat apa itu? Surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu, tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Tetapi Allah yang menunjukkan. Tetapi di ayat yang lain, maka dzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Loh, kebalik ya kan? Dan sesungguhnya kamu sungguh menunjukkan ke jalan yang lurus. Tadi dikatakan nggak bisa. Sekarang kok justru kamu menunjukkan ke jalan yang lurus. Loh gimana? Nah itu pakai apa? Pakai rasa bahasa. Itu yang tadi saya katakan, satu kata memiliki arti yang kadang berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan. Gitu. Kadang-kadang berbeda, tetapi bahkan kadang-kadang menjadi antonim. Oh, menarik ini Al-Quran ini. Nah tadi surat Al-Haqqah ayat berapa tadi? 40 dengan surat At-Takwir ayat 19, walaupun kalimatnya sama, ya, tetapi artinya ternyata berbeda. Ya, untuk mengartikan Rasul di situ, ya, beda ternyata. Rasul di situ
yang di surat Al-Haqqah adalah Nabi Muhammad, tetapi Rasulin Karim yang ada di surat At-Takwir adalah malaikat Jibril. Nah ini kalau kita tidak melakukan kajian secara mendalam nggak bisa gitu. Maka kalau disebut Al-Quran sebagai firman Allah, ya tadi semua orang sudah tahu. Tetapi tadi juga ada perspektif bahwa secara bersamaan juga merupakan perkataan Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat dua ayat yang di Al-Haqqah dan At-Takwir tadi juga merupakan perkataan malaikat Jibril. Dan kalau Nabi Muhammad mengada-ada, maka akan dihukum berat. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Al-Haqqah lanjutannya tadi ya? Ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Berarti walaupun ya Al-Haqqah tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, tapi perkataan itu adalah perkataan yang dipandu oleh Allah sehingga dia tidak bisa mengada-ada. Karena ada ancamannya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Oh gitu. Ya. Lanjutan dari innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Kenapa ada tanzilum mir rabbil alamin? Ingat ya, Bil? Kenapa ada penegasan tanzilum mir rabbil alamin? Ini untuk menegaskan bahwa tuduhan orang-orang Arab pada saat itu bahwa Nabi Muhammad ini levelnya itu ya penyair itu. Kalau penyair berarti kalimat-kalimat yang dikeluarkannya itu berasal dari khodamnya jin begitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini tidak mengada-ada juga bukan penyair, maka itu berasal dari Allah melalui malaikat Jibril. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Yang belum bisa dipahami oleh orang mana kira-kira? Berarti Pak Fazlur Rahman sudah ngomong begitu, ilmuwan-ilmuwan di kampus sudah ngomong begitu. Dengan apa? Dengan tulisan. Tapi nggak ada orang yang ngeh, ya kan? Nah, sekarang kenapa ngeh? Orang kok kemudian, wah ini sesat gitu. Kenapa coba? Hah? Loh kok kurang bacanya? Kalau kurang bacanya iya. Kan sama-sama kurang bacanya, tetapi saya sudah nulis itu tahun 2003 sampai 2005 tadi itu, nggak ada itu yang protes saya. Gitu kan? Kemudian ada apa dosen-dosenmu tafsir hadis pasti kan baca ini bukunya Pak Fazlur Rahman ini atau nggak baca? Kan baca, ada yang nulis juga, tapi kok nggak ada polemiknya? Kenapa? Ya karena ditulis sendiri terus nggak ada yang baca, loh gitu. Habis ditulis mahasiswa pun nggak baca, loh gitu. Tetapi ini pandangan ini disampaikan kepada santri, kemudian santrinya menggunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, rame jadinya. Oh gitu. Orang jadi tahu. Nah, hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya kalian jadi bisa saya ajak diskusi, bisa saya tunjukkan ternyata itu sudah lama, tetapi karena kalian nggak baca, apalagi orang-orang itu nggak baca, maka yang ada adalah kaget. Makanya sejak dulu ya Cak Nur ketika mau pidato di tim, pidatonya judulnya apa coba? Siapa yang tahu? Ayo tulis, cek pidato Cak Nur di tim itu judulnya apa? Ya ini, begini ini kasusnya yang dikhawatirkan oleh Cak Nur.
pembaharuan pemikiran Islam, tim gitu. Jadi yang disampaikan oleh Cak Nur itu ya adalah pidato tentang keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Kenapa? Kalau disampaikan pembaharuan pemikiran, maka akan terjadi apa? Ya ini, saling mengkafirkan ini. Kenapa? Umat kita ini belum siap kalau ada pikiran yang berbeda. Pikirannya itu adalah dikotomik. Tidak ada pikiran spektrum, gitu. Pokoknya kalau tidak saya, dia. Kalau saya benar, maka dia salah. Dan yang terjadi adalah saya harus benar dan orang lain harus salah. Kalau tidak sama dengan saya, berarti orang lain berbeda dengan saya. Kalau berbeda dengan saya, berarti salah. Nah, itu masalah, ya kan? Itu yang kemudian menyebabkan disintegrasi umat. Begitu. Kayak sekarang itu, ada yang dukung, ada yang mencaci maki. Enggak baca tapi mencaci maki. Antek Yahudi, ya kan? Antek Wahyudi. Antek apa lagi gitu. Waduh, pokoknya kalau baca itu, kalau kita nggak siap-siap gitu, ya kita nggak bisa. Nah inilah sekali lagi pentingnya kalian menjadi orang independen. Ya, orang independen itu adalah orang Hanif yang diajarkan di NDP 1. Yang kalian itu hanya berpihak pada kebenaran, nggak ada urusannya dengan siapapun, ya gitu. Kalau orang lain kita anggap tidak benar, ya kita kritik, gitu. Ya Pak Panji Gumilang kalau saya anggap nggak benar itu soal Al-Mujadilah ayat 11 itu ya saya kritik, ya kan? Ya apa masalahnya gitu? Wong saya nggak hidup dari dia kok, gitu. Tetapi kalau benar ya saya punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, itu agar umat ini mau menerima ya pikiran-pikiran maju yang dia sampaikan, atau setidaknya membuka perspektif tentang definisi-definisi tertentu yang sudah tertutup oleh orang Islam sendiri, dan itu banyak, itu alhamdulillah gitu. Nah ini manfaatnya banyak juga pada akhirnya. Ya. Nah kita punya masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Dahlan Iskan. Cuma Pak Dahlan Iskan mengatakannya kan dengan sangat apa? Mengatakannya dengan sangat halus, gitu. Ketika Pak Dahlan diwawancarai ya, itu saya lihat videonya itu. Jadi gimana Pak, lihat Al-Zaitun ini bagaimana? Terus masyarakat kok banyak yang menolak ini bagaimana? Ya masyarakat ini pemikirannya berkelas-kelas, gitu kan? Orang nggak paham itu maksudnya berkelas-kelas itu apa. Kalau kalian sudah paham, karena di sini sudah sering saya bilang apa? Hah? Masyarakat ini pemikirannya berkelas-kelas, kata Pak Dahlan Iskan. Itu adalah ungkapan yang sangat halus. Kalau ungkapan saya adalah mayoritas, jangan mayoritas lah, rata-rata IQ penduduk Indonesia ini 78,45, yang tidak mungkin mau menerima pembaharuan, gitu. Ya, cek data lagi IQ orang Indonesia, gitu. Ternyata hanya lebih tinggi di atas Timur Leste, negara gagal itu. Ya. Maka kalau dikasih pemikiran-pemikiran yang rasional masih susah. Sukanya adalah pemikiran takhayul. Nanti kalian lihat tuh, kalau YouTube yang isinya takhayul, isinya ngasih doa-doa, itu nanti pasti banyak, ya kan? Ijazah agar bisa bayar utang, pasti yang nonton jutaan tuh, minimal ratusan ribu. Padahal sudah terbukti dengan membaca itu sampai doer mulutnya juga utangnya nggak pernah kebayar, gitu. Tapi seneng apa enggak? Seneng, termasuk Ahmad itu jangan-jangan pelaku, ya kan? Seneng gitu. Nah kalau kata Dr. Yu Hasan, ya memang orang itu lebih suka dikasih sesuatu yang rumit. Kalau dikasih sesuatu yang sederhana, itu malah nggak mau. Kayak kalian itu dikasih ijazah yang sederhana. Ijazah saya adalah kalau mau pintar belajar, kalau mau kaya usaha. Tapi kalian kan enggak, ya kan? Coba lihat itu sekolah-sekolah itu. Kalau mau ujian ini udah ujian belum? Itu pasti istighosah, ya kan? Doa bersama, gitu. Padahal dari dulu yang istighosah dan doa bersama itu, ya banyak yang nggak lulus.
kemudian kalau mau masuk perguruan tinggi excellent juga nggak diterima, ya kan? Tapi kalau SMA 3 ini, SMA-nya Bu Oki ini pakai istighosa apa enggak? Nggak perlu pakai istighosa gitu kan. Nggak perlu pakai doa bersama juga itu. Doanya sendiri-sendiri di rumah gitu. Kenapa? Karena mereka sudah siap. Mereka menyiapkan diri dengan ikhtiar. Gitu. Nah, kemudian mereka juga berdoa. Kayak ibu itu yang menyuruh Bu Oki untuk berdoa. No, ini berdoa karena nanti diterima di fakultas kedokteran. Sholat tahajud, nah gitu. Tapi enggak kemudian dibikin secara massal begitu, enggak gitu. Jadi ketakutannya massal. Nah, karena ketakutannya massal kemudian kesurupan massal, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu lebih suka yang begitu-begitu itu. Nah, ini tugas kita. Tugas kita ini berat, ya. Tugas kita masih berat. Ini lingkaran setan, kemiskinan dan kebodohan ini adalah beban berat kita. Ya. Yang bisa menyelesaikan ini sebenarnya adalah pemerintah. Pemerintah harus memberikan apa? Menurut kalian apa? Yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Yang pertama kali ini kan lingkaran setan kan? Kemiskinan menyebabkan kebodohan, kebodohan menyebabkan kemiskinan. Muter kan? Anik miskin jadi bodoh, anik bodoh jadi miskin. Nah terus gimana? Mana dulu yang harus diputus? Hanik dibikin kaya dulu atau Hanik dibikin pinter dulu? Memungkinkan nggak Hanik dibikin pinter? Gitu kira-kira. Kalau nutrisinya nggak dipenuhi, mulai dari kapan? Mulai dari pembuahan, ya, kemudian sampai hamil, kemudian sampai kalian keluar. Jadi kalau kalian keluar itu dikasih makan tajin aja terus, misalnya, ya nggak usah dikasih susu, nggak usah dikasih nutrisi-nutrisi yang seimbang itu, udah, ya jadinya itu. Ya tinggi 100 berapa? 130 gitu kan. Stunting jadinya. Begitu, ya. Kalau sudah begitu mau diapain? Kalau stunting itu kan ini otaknya kena gitu. Mau diapain? Kalau sudah stunting mau diajari ya nggak bisa gitu. Berarti harus bagaimana? Orang yang stunting itu diapain? Dikasih makan yang cukup kemudian negara ini, karena kalau disuruh produktif udah nggak bisa, nggak mungkin. Kalau gitu, bagaimana caranya agar generasi di masa yang akan datang, bonus demografi di masa yang akan datang itu tidak menjadi beban negara? Caranya bagaimana? Mau tidak mau, negara harus memberikan anggaran kepada orang-orang yang stunting tadi itu untuk makan dengan benar, ya, didata dengan baik. Orang yang stunting itu kalau nikah diawasi dengan ketat. Setelah nikah harus dikasih makan yang enak-enak. Begitu. Iya toh? Enak kan? Loh, negara yang harus bisa begitu. Kalau mau negara ini benar. Ini kalau Sirot nanti jadi presiden lah. Ya. Amin. Dikasih makan yang enak-enak, dikasih jadwal. Pokoknya tiap hari pengantin baru harus pergi ke pinggir laut makan seafood. Oh gitu. Agar ini loh, gizinya cukup. Nanti kalau terjadi pembuahan, anaknya adalah anak yang bagus kualitasnya. Nah, kalau sudah begitu, tahun 2050 itu ada harapan generasi emas. Tapi kalau tidak begitu nggak bisa. Kenapa? Misalnya mau kamu pinterkan, oh pendidikan dulu, nggak bisa. Ya, maka mulai dari sekarang ini, ya mestinya kalau negara dua-duanya, gitu. Setiap orang sekarang yang menikah tadi itu dikasih perlakuan khusus agar gizinya cukup, kemudian melahirkan anak yang berkualitas, kemudian dijaga pendidikannya. Nah, itu berat juga, ya, nggak gampang itu. Maka saya sering mengatakan kepada kalian, kalau kalian tidak punya duit 5 juta, jangan punya anak, ya kan? Ya udah minimal 3 juta lah, ya. Kata Bu Aki begitu, karena Bu Aki saya tanya, ini ngurusi satu anak itu butuh berapa? Saya ditanya balik, ini mau bayar atau cuma nanya doang, katanya. Ya, saya cuma bilang ya nanya dulu dan gitu. Nah kata Bu Oki yaitu ya 5 juta kira-kira. Jadi anak saya 5 itu per bulan habis
25 juta kalau diuangkan. Kalian harus berhitung betul mulai dari sekarang. Jangan ini dianggap sebagai persoalan yang tidak serius. Ini persoalan serius ya. Kalau tidak kalian urus secara serius, kalian juga nggak bisa itu memahami Al-Quran. Karena sudah saya ukur juga, yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz itu IQ-nya minimal 105.